min insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusnil khawatimi wa birrahmati dakhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijadana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Pada hari Minggu di malam Senin tepatnya tanggal 7 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1445 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baik, pada malam ini pembahasan mengenai zakat yang mana sebentar lagi insyaallah panjang umur sehat afiat ya. Ada kewajiban yang ditentukan dalam Al-Quran kita berzakat, di antaranya zakat fitri. Jangan sampai zakat fitrah kita nggak sah, jangan sampai zakat mal pun tidak sah. Kenapa? Karena di akhir zaman jarang orang membuka masalah fikih, ya, masalah fikih baik yang berkenaan dengan sholat, berkenaan dengan haji ataupun berkenaan dengan zakat. Ya, jadi orang sekarang
Ya suka dengan agama, tapi dengan ceramah-ceramah aja. Bukan nggak ada ilmunya dalam ceramah, ada. Tapi permasalahan dalam fikih, ya jarang yang buka. Nah, kemudian ketika ada pembahasan mengenai fikih, apapun bentuknya, misal seperti zakat, ada aturan mainnya begini-begini. Nah, netizen kita ini, orang-orang kita suka kacau bahasanya. Jangankan kita yang masih bahlul, kita ini masih bahlul, masih muda, yang tua-tua, yang masya Allah, kadang-kadang kata-kata komentarnya nggak bagus gitu. Ya, diantara misalnya bahasanya, bikin ribet aja yang udah terjadi, udah jalan, kenapa mesti ini gitu. Udah tradisi kita, udah dari kakek-kakek kita. Kalau dari kakek-kakek kita salah, jangan diikutin. Itu bahasa orang jahiliyah dulu sama Rasul begitu. Ya, kami ngikutin bapak-bapak kami, lu anak muda Muhammad, mana tahu urusan ini. Dari bahasa-bahasa itu udah bahasa dari dulu. Memang kita ikutin yang dulu-dulu, kalau benar dengan ilmunya. Paham ya? Itu masuk satu kampung, mengerjakan sesuatu yang bersalahan dengan syariat agama. Bersalahan nih, baik hukumnya dari yang jadi batal ataupun yang nggak jadi batal, tapi nggak sesuai. Maka orang-orang tersebut akan mengatakan, lo sok tahu. Ini udah sebelum lo lahir udah terjadi ini. Itu bahasa yang pernah dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Ya, paham ya? Ketika Nabi suruh tinggalkan ini, tinggalkan itu, mereka menentang yang kafir nih dengan bahasa, ya, kami mengikuti bapak-bapak kami yang sudah lalu. Intinya orang baru kemarin. Gitu ya. Nah, ini satu. Keduanya ada bahasa lagi, bikin ribet aja. Udah. Fikih nggak bikin ribet, yang ribet lo. Kenapa ribet? Karena inti nggak pernah mau belajar ilmu dari kecil. Gede dikasih ilmu nolak, dianggapnya fikih ribet. Yang ribet inti, bukan agama nggak bikin ribet, yang ribet kita. Kenapa kita nggak mau belajar dari kecil? Inti dari kecil pakai celana pendek, udah gede dikasih tahu jangan pakai celana pendek. Yang dibilang agama ngatur amar ribet. Paham ya? Itu Alhamdulillah sekolah SD sekarang pakai celana panjang. Nggak dulu ya, iya sekarang pakai celana pendek, jadi imam, jadi khotib. Itu ada aturan-aturan mainnya. Nah, baik, kalau bab zakat ini kita lakukan, manfaatnya apa? Agama mengajarkan demikian Allah Ta'ala, agar nggak ada lagi orang tuh ketimpangan di dalam sosial. Nggak ada lagi cerita orang fakir, miskin, orang susah, nggak ada. Kalau zakat dilakukan dengan cara yang benar. Belum lagi dari pajak. Makanya urusan zakat seperti ini, seperti fitrah, diaturin sama negara, ditunjuk. Namanya amil, bukan yang di musola, di masjid, di masjid taklim. Itu bukan amil, itu hanya sukarelawan. Bahasa kerennya panitia. Kan kalau panitia banyak, panitia Agustusan, ya, panitia panitia Muharram, panitia Maulid, termasuk panitia zakat. Tapi bukan yang dikatakan yang melakukan amilin, bukan. Kalau amilin nanti diupah negara, digaji. Paham ya? Gitu. Kalau itu mau jadi amil silakan, ya. Atau dari pemerintah menunjuk kepada keirtian atau ke ya tingkat ke bawah dah. Nah, itu ada SK-nya, surat keputusan. Adapun kita membentuk sendiri itu panitia, makanya beda. Nah, kalau itu dilakukan oleh negara, apalagi dari pajak, apalagi dari hasil korupsi yang sampai 271 triliun dan sebagainya, misal gitu ya, lo tahu aja ya, nggak ada orang miskin. Ya, Bapak Profesor Mahfud MD udah ngomong kan, dulu udah lama Anda inget tuh, kalau dari tambang aja nggak dikorupsi, per kepala keluarga itu 12 juta. Bayangin, 207 triliun, Indonesia penduduknya 270-an, pas itu, pas, hitungannya sendiri dah. Itu per orang 270 sekian ya, 79, pokoknya sekitar 200, di atas 250 juta, 210 juta penduduk Indonesia per orang. Kalau per kepala berarti lebih dikit lagi, mungkin cuma 100 juta kali ya per kepala kakak keluarga. Itu coba kalau dibagiin, itu baru dari satu, belum yang lain-lain. Belum lagi kalau itu artinya namanya zakat. Karena kalau zakat bukan uang kas negara yang diambil atau uang-uang yang sebagainya, tapi memang kita harus ngeluarin zakat. Nggak ada kemiskinan. Makanya salah satu mengentaskan kemiskinan, ya, program-program orang ngomong begini-begini, udah inti pegang agama. Yang mengentaskan kemiskinan adalah kewajiban membayar zakat. Selesai.
Paham ya? Gitu. Makanya kenapa zakat itu bagusan? Nah, makanya ini Anda nggak bahas terlalu terperinci. Kita kalau terperinci, kelar mungkin kita sahur bareng-bareng. Ya, kalau Anda bahas nggak mungkin lebih sahur bareng. Mungkin bisa 5 kali, 6 kali pembahasan. Ya, fikih biar benar-benar apik. Tapi di sini nggak, hanya sekilas aja ya pembahasan biar inti merangsang. Begini. Nanti lebih dalamnya kan biasa ada permasalahan. Kalau ini gimana? Kalau ini bagaimana? Misal kita tinggal di daerah sini, kalau kira-kira kita di Pondok Indah gimana? Kan kita ngeluarin zakat, taruh di masjid, di komplek Pondok Indah. Mau dibagiin kemana? Kalau di wilayah situ nggak ada, nanti permasalahan itu. Paham ya? Gitu. Karena memang kewajibannya lebih bagus kepada ahli kampung situ. Nggak ngelampersin keluar, enggak. Itu baru perwilayah. Bagaimana kalau negara kaya? Itu udah keluarin kemana? Bisa nanti dikeluarin. Nah, itu permasalahan yang nggak terlalu bahas terlalu jauh dan sebagainya ya. Kita bahas yang pokok-pokoknya aja untuk merangsang yang insya Allah panjang umur, sehat afiat. Pada saatnya nanti giliran kitab zakat akan dibahas ya, karena berurutan sesuai dengan rukun Islam, syahadat, tauhidnya tuh yang dibahas. Kemudian sholat, zakat. Sholatnya kita belum kelar kan? Habis sholat, zakat baru puasa. Nah, ini syariat zakat dan puasa sama berkenaan di tanggal 2 Hijriah. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Anda buka dari kitab Fathul Mu'in, ya. Ada kitab juga Takriron, ya, karena banyak yang ngetop yang ceramah sehingga ada seorang yang ngomong, ya, Habib itu nggak pernah ada buka kitab, ya, cuma ceramah doang, gitu. Itu kita yang bahlul. Gimana yang alim-alim banyak, cuma nggak kesohor. Orang-orang yang baca kitab nggak kesohor. Dan ente juga nggak bakal ngeband emang, nggak demen, ya. Baca kitab capek, padahal cuma dengerin doang. Ya, demennya ente cerita ceramah, apalagi cerita sorga sama bidadari. Waduh, demen dah. Ya, apalagi amalannya cuma gitu. Ya, jangan ngaji bener-bener. Baik, ini baik di kitab Takrirat dikatakan. Memang kitab Takrirat ini kumpulan dari kitab-kitab ulama dikumpulin. Jadi kita udah enak aja. Baik, kalau satu kitab dari kitab Fathul Mu'in, apa sih lugohnya? Zakat tadhir. Tadhir. Di sini juga dikatakan lugotan tadhir. Ya, tadhir. Apa tadhir? Bahasanya membersihkan. Ya, membersihkan. Atau dikatakan juga, ya, selain tahir, wan nama apa? Berkembang. Paham? Inti punya barang, zakat kan nanti ada 2 bagian. Ada zakat badan, ada zakat harta. Zakat badan ini zakat fitrah yang akan dibahas nanti. Nah, zakat badan, zakat harta nanti merupa daripada pertambangan, ya, seperti emas dan ini. Kemudian ada namanya, nanti akan dicatat. Kemudian ada namanya tumbuhan, tapi tumbuhan di sini buah, ya, cuma anggur dan kurma, baik kurma atau anggur yang kismis namanya, ya. Sebab kalau bukan kismis modrok nanti. Ya, kemudian ada perdagangan. Ya, ada perdagangan dan sebagainya yang akan dibahas. Ya. Nah, gunanya inti punya harta juga. Ya, misalnya melebihi dari 80 juta. Nah, itu makanya dikatakan penyucian atau pembersihan, juga dikatakan nama berkembang. Kok artinya berkembang? Sebab zakat yang inti keluarin akan berkembang duit inti. Nggak ada duit yang dikeluarkan inti akan berkurang. Itu menurut otak inti. Padahal akan berkembang. Di akhirat, di dunia udah pasti. Karena inti nggak pernah mau buktikan, nggak percaya sama Allah, ya berkurang buat inti. Ini gini contohnya, inti main tumbuhan nggak? Tahu main tumbuhan nggak? Perpohonan. Kalau nggak perpohonan nggak tahu, udah deh percuma nih ngomong. Kalau inti belajar pertumbuhan perpohonan, supaya buah itu banyak, dipangkas. Paham ya? Dipangkas duit, inti dipangkas begitu tuh Allah udah nyentuhin. Biar rimbun dipangkas dulu. Nih anak-anak muda nih supaya inti beokan, ini bulu-bulu muda dipangkas, atau berubus. Makanya rambut tuh yang segi pangkas panjang lagi, alis nggak pernah dipangkas. Makanya pendek aja udah begitu. Nah, itu kalau main perpohonan gitu, biar berbuah dia dipangkas. Nah, duit kita dipangkas. Kalau kita main tijaroh, dagangan kita pangkas uangnya.
apapun dipangkas, maka nanti akan bertumbuh berkembang. Makanya dikatakan tathir dan juga nama. Ya. Nah, tapi dalam syar'an ismun lima yukhraju an mali au badanin ala wajhil ati yang akan datang. Nah, di sini dikatakan di dalam syaratnya ikhraju malin makhsusin ala wajhi makhsusin biniyatin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusin. Ya, makna bebasnya yaitu mengeluarkan harta yang khusus. Kenapa harta yang khusus? Karena nanti ada tahun-tahunnya, ada haulnya, seperti zakat fitrah. Kemudian dengan cara yang khusus. Kenapa cara khusus? Dengan ada syarat-syaratnya. Seperti misalnya sampai nisabnya, nggak semua duit. Ya, kalau duit inti cuma 10 juta belum masuk karena belum nisab ukuran. Kemudian berjalannya model haul, yaitu sampai satu tahun. Ya, biniatin maksusoh, yaitu dengan niat yang khusus. Innamal a'malu niat. Sholat aja pakai niat, puasa niat, nggak niat sah gak? Nggak. Begitu juga zakat. Kalau inti zakat dan kasih zakat aja tanpa niat nggak sah. Zakat fitrah ada niatnya. Zakat mal ada juga. Kalau inti kasih harta inti ambil kemudian inti nggak niatin nggak sah. Tuh, ya. Hada mali zakati misalnya, hada nanti ada kita akan tulis buat inti. Jadi yang poin-poin aja yang perlu, ya. Kemudian biniatin maksusi dengan niat yang khusus. Yusrafu li ta'ifati maksus yang juga disebarkan, dibagikan kepada golongan yang khusus yang sesuai dalam Al-Qur'an, yaitu ada 8 golongan. Nggak semuanya ada. Anda dengerin Gus Baha, Anda ingin Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, Anda lihat juga YouTube mau tahu ternyata nggak hampir semua ada. Terutama mu'alaf likulubihim yang dijinakan hatinya. Kita bahasa mu'alaf orang udah 8 tahun masuk Islam dikatakan mu'alaf juga. Enggak. Biarpun 1 hari ini, ya ini dengerin dari orang-orang Masya Allah, itu nggak dikatakan mu'alaf. Kenapa? Karena kuat imannya. Apalagi di Indonesia ini alhamdulillah yang masuk Islam kuat-kuat imannya. Dia mengatakan saya tidak akan meninggalkan Islam sampai mati baru 1 jam. Itu nggak dapat yang begitu. Itu bukan mu'alaf. Yang mu'alaf justru kita kadang-kadang orang Islam. Bimbangan orangnya kanan kiri kanan, baru sedikit dipatahin perempuan langsung mati. Inti dikecewain gara-gara dagang dihianatin langsung gua nggak mau dagang lagi. Lu mu'alaf tuh. Lemah imannya, lemah tuh yang dibilang imannya lemah. Kalau orang-orang yang baru masuk Islam imannya kuat nggak dikasih ke situ. Makanya nggak semuanya nanti tuh amil yang mana? Nah, makanya kebanyakan hanya 2 tuh, fakir dan miskin, yang insya Allah akan dibahas. Ya, singkat aja dah karena waktu yang tidak memungkinkan. Ya, tapi ini merangsang kita untuk bisa belajar ilmu zakat. Baik, Ana udah ringkes tuh. Ya, ini catat biar tahu. Yaitu zakat ada 2, yaitu zakat mal dan zakat badan. Ya, biar namanya belajar nih. Kalau kita belajar di sini, kalau inti datang bulanan, datang mingguan yang malam Rebu kita ngaji belajar. Cuma masih pakai ini, insya Allah ntar pakai komputer. Ya, maklum biasa. Zakat, bab zakat. Nah, ini mualaf ini. Ya. Bab zakat. Zakat ada 2. Zakat badan, ya. Zakat mal dulu dah. Zakat mal dan zakat badan. Nah, ya, zakat mal ditulis di takrirat ada 6. Cuma nggak dipotong-potong gitu, kayak tumak ninah, ya, ada yang dimasukin, ada yang di luar. Jadi makanya sholat itu rukunnya ada 17, ada yang 3, tapi sarwa keneh sama. Nah, kalau di kitab Fathul Mu'in itu disebut zakat mal ada 8. Nah, ya, ada 8. Nanti dicatat sendiri. Di antaranya yang zakat 8 itu adalah emas 1, keduanya perak. Ya, pertama emas,
Itu zakat mal adalah 8. Zakat badan cuma satu, ya, yaitu zakat fitrah. Zakat mal ada 8, apa? Emas, kemudian perak, yang ketiga unta, kemudian sapi, 4, kelima kambing, keenam makanan pokok. Makanan pokok banyak tergantung wilayahnya. Kemudian kurma dan anggur. Benar gak? Ya, ada 8. Emas, perak, 3 unta, 4 sapi, 5 kambing, 6 makanan pokok, 7 iya 7 korma, ke-8 anggur. Benar kan? Ya. Wah, ayam nggak kena dong. Iya, tapi kalau ayam lu banyak tijarah ntar. Paham ya? Gitu. Emas, perak, nikel. Nanti maksudnya logam mulia. Ya, nanti itu ntar makanya banyak, makanya ini nggak terlalu banyak. Makanya dibilang kita bisa berhari-hari ini nggak kelar. Ya, ntar inti nggak ada di sini, wah gue nggak kena nih. Gue punya kebun durian sampai 1 hektar. Ya, enggak, nanti masalah duit kalau wah gue nggak ada tapi duit gue ada 100 triliun, gue nggak kena bebas ini. Enggak, jangankan zakat pajak aja kena. Ya, jangan ke situ. Makanya ini hanya apa namanya, globalnya aja dah, biar merangsang supaya inti nanti berzakat, sebab harta inti bakal ditanya sama Allah Ta'ala. Kedua, kalau inti jadi petugas atau inti yang membagikan, inti wakil, beda ya, beda sama amilnya dari pemerintah, inti kirim zakat inti, selesai kan? Andai kata si amil dia berkhianat atau nggak menyampaikan atau dihianat urusan dia sama Tuhan, inti sudah bebas, telah berzakat, selesai. Tapi kalau kasih ke petugas zakat yang ada ya di musola, di masjid dan sebagainya, itu sebagai wakil ya, inti mesti ada omongan itu yang kemudian diterima. Dia harus membagikan secara benar, apalagi dihianatin. Kalau dia nggak membagikan secara benar atau hianat, inti tetap masih ngutang, belum berzakat. Paham ya? Berarti dosa. Ketika inti dosa, nanti di yaumil qiyamah inti cari orangnya mana dia deh. Nah, lu ditunjuk gara-gara lu. Bayangin tuh ya, makanya yang sembarangan. Sehingga banyak dari saudara-saudara kita yang akhirnya melepas. Kenapa? Karena udah ngasih tahu, yang pada duduk di tempat zakat itu panitianya kagak belajar. Ya, malah dimusuhin. Nah, itulah. Nah, kemudian zakat mal adalah 8, seperti emas, perak, unta, sapi, kambing, makanan pokok, kurma dan anggur. Ya. Nah, zakat emas itu dikatakan ada 20 miskol. Ya, 20 miskol itu 77,5 gram timbangan Mekah. 77,5. Ya. Kalau di kitab Takrirat atau di kitab Fathul Mu'in itu ya, ini bahasa sono masalahnya ya. 20 emas itu 3 ukiyah, 1 ukiyah 28 gram, 28 kali 3 84 gram nisab emasnya. Kalau di kitab yang lain 7,75 gram. Nah, Anda dapat dari Ustaz Umar dikasih tahu 80, jadi di tengah. Jadi 80 gram ya. Jadi kalau inti punya emas 80 gram, kata anak-anak alhamdulillah 5 gram aja nggak punya. Sampai sekarang masih ngutang sama bini. kata agak ya, ngasih cincin kawin sama bininya 5 gram buat kawin, dijual lagi. Boleh nggak? Boleh juga ya. Ya, dijual lagi sama kita ya. buat napakoh, buat makan ya nggak jadi masalah. Nah, sekarang bagaimana hitungan 80 gram kalau inti punya harta duit sama 80 gram, makanya pakai emas nilainya nggak bakal turun. Kalau pakai duit 20 juta, dulu 20 juta gede, sekarang kecil. Dulu ngalamin emas 100.000, ngalamin nggak? Ya, nggak ngalamin. Anak baru kemarin nggak ngalamin. Kalau ngalamin 50.000, 100.000 kali 80 baru 8 juta. Sekarang udah 1.199.000 antam. Ya, ngelihat di Google. Ya, Anda nggak tahu sih. Jadi Anda suka ngelihat juga biar tahu. Inti cek nggak apa-apa. Nah, itu kelebihan inti orang-orang yang main di dunia.
taruh misal 1 juta, kita gede-gedepin aja ya, biar gampang ngerekanya gitu. Kalau 1 juta berarti 80 juta. Berarti kalau inti punya simpanan 80 juta, udah kena nisabnya. Keluarin 2,5%. Kalau ada 100 juta, ya tinggal bagi 2,5%, berarti 2,5 juta. Tungguin sampai haulnya satu tahun. Kalau belum haulnya nanti permasalahannya ada. Kalau lewat gimana? Kalau sebelumnya bisa kita ini kayak zakat fitrah, ya yang kita akan bahas nanti dari tanggal 1 Ramadan, boleh gak? Boleh aja kita ini. Ya, nah kalau kita punya guru itu beliau mengeluarkan zakat hartanya pun di bulan Ramadan. Kenapa? Karena momen bulan Ramadan ini sangat besar pahalanya. Paham ya? Gitu. Tapi bukan semata-mata ujuk-ujuk harta mal ketika bulan Ramadan doang luar, bukan. Bukan ya, kalau didapat di bulan Januari ketemu Januari, kalau yang bulan November, kalau Desember lah. Orang kaya ratusan ribu banyaknya, mungkin jutaan, dan hartanya nggak sama, barengan. Berarti tuh orang fakir miskin dapat terus nggak? Iya, coba bayangin. Nggak mesti bulan Ramadan, ini kan bulan Ramadan doang pada ngeluarin zakat. Zakat ini nggak tahu zakat, tapi bukan zakat, itu sumbangan sebenarnya. Paham nggak? Yang akhirnya yang zakat, yang dikatakan zakat akhirnya digunain buat ngerokok, buat beli bungkus plastik. Wah, gimana ini? Hak orang nggak boleh. Tapi nggak ada yang kasih duit, mintain orang kaya, atau ambil dari kas masjid. Jangan ambil dari fitrah, nggak boleh. Sisa fitrah kemudian dikumpulin jual buat bangun masjid, nggak boleh. Ya, nanti cara-caranya nggak boleh. Nah, bagaimana? Tuh mesin masih kurang 30 juta musola. Ya, gua yang bayarin. Oh, paham nggak? Gua ngutang nggak? Ngutang kan? Bayarin buat material, bayarin ngutang. Nanti zakat dari situ kasih gua. Paham ya? Nanti ada di sini semua. Kalau begitu nggak ada yang ngecrek di jalanan. Kelar gagak. Ya orang dapat berapa sih ngecrek? Paham ya? Jadi kalau mau ada musola atau masjid di kampung inti masih butuh dana, inti maju tampil ke depan. Ane yang bayarin. Tuh, paham nggak? Ane selesaikan berapa? 80 juta misal. Kaget inti. Gak apa-apa, cuma inti bilang. Ane, inti minjem. Ambil material kah dan sebagainya. Ya, dan inti bilang, kalau ada zakat di sini Ane dapat sebagai gorimin. Boleh. Tuh, okay, selesai. Ini kagak, malah makan dari sini, makan nggak kelar-kelar. Ya, indahnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah siapa? Yang jalanin, apalagi jalanin nggak mau pakai syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang jadi berantakan. Baik, ya, ini yang singkat aja nih, pakai contoh aja nih, ya. Makanya inti tahu itu baru harta. Bagaimana kalau zakat binatang? Gak ada lagi juga orang miskin. Satu, harta bisa digunakan buat keseharian dia. Kemudian kalau zakat fitrah yang nanti akan dibahas, ya, ingat kalau zakat fitrah ini ada komen-komen, nggak bikin kaya. Emang nggak bikin kaya, zakat fitrah cuma berhubungan dengan Ramadan. Makanya biar orang miskin tetap zakat fitrah, nanti jangan dizakatin doang, zakat juga. Kecuali zakat mal, paham ya? Zakat mal baru inti nggak ngeluarin kalau memang nggak punya. Tapi kalau zakat fitrah, ya semua yang merasa berpuasa, ngalamin puasa dan ngalamin bulan takbiran, masa takbiran, maka wajib diluar. Kan nggak punya, kan lu dipitrahin orang banyak, dapat 10 karung malah. Siapa aja ngeluarin, ya, untuk bisa dia makan pada hari raya itu aja. Nah, selebihnya nanti dari zakat harta yang Anda bilang ratusan bahkan jutaan orang harta yang ngeluarin. Dan ngeluarin ini nggak harus di bulan Ramadan. Ada yang dapat dari Januari ketemu Januari ini. Kalau dihitung ada terus. Nah, kemudian bukan hanya itu aja orang supaya ini. Sebab kalau cuma dikasih nggak bermodal gitu, habis gak duitnya? Habis. Maka di sini adanya zakat yang namanya seperti zakat al-anam, binatang ternak. Nah, nanti dikasihnya bukan uang, onta, kambing. Artinya apa? Ketika inti dikasih kambing, kambingnya lebih bagus perempuan. Kenapa? Biar inti bisa berternak juga. Paham nggak tuh? Hilang nggak kemiskinan? Hilang. Udah dapat duit lo dikasih. Kalau masih miskin juga lo jual, ya mau jajaran lo. Udah dimodalin dari zakat, luar biasa Islam. Ya. Tuh, jadi bukan hanya sekedar duit doang, tapi yang dikasih bisa berkembang biak. Contoh misalnya zakat
zakat mal, yaitu seperti zakatnya binatang, ya. Zakat binatang ini yang sudah disebut ya, onta, tuh, sapi, dan kambing. Tuh lihat, ini zakat nih, ente lihat. Subhanallah, ini zakat yang tadi dikatakan apa? Nama ini apa? Berkembang. Tuh, zakat selain penyunyian berkembang. Onta, sapi, kambing menjadi zakat, dibagikan. Pernah gak kehabisan onta, sapi, sama kambing? Bayangin, gak pernah. Padahal lahirnya cuma berapa kambing, onta sama sapi? Gak lebih dari 2, 3, gak pernah. Sampai kembar 4, pernah? 5, enggak, 1. Bener gak? Satu, mesti dizakatin, gak habis-habis. Kucing beranak 5, gak ada zakatnya. Mestinya banyak di mana-mana. Banyak gak? Paham ya? Tuh, duit kalau inti kayak kucing gitu, inti nggak zakatin, nggak keluarin, segitu-gitu aja nggak bakal ada, nggak bakal ini. Tapi ketika inti keluarin, duit inti akan berkembang. Ini lihat berkembang, nggak bisa alokasi. Tuh makanya bilang zakat itu berkembang, bukan jadi memangkas. Ya, contoh misalnya onta inti punya 5 aja nih, onta punya 5, inti wajib udah zakat. 1 kambing, tuh. Syah, ya, kambing domba, ya. Umur berapa? 1 tahun. Oh. Kambing yang 1 tahun, ya, paham tuh ya? Kalau kambing Jawa itu umur 2 tahunan, beda masalahnya. Kok gitu? Ya kita bukan tukang kambing, nggak paham. Lu tanya tukang kambing nanti. Makanya nggak terlalu bahas terlalu ini. Tuh, kambing domba. Kalau kambing Jawa 2 tahun. Ya. Kalau dia 10 onta, maka menjadi 2 kambing dan seterusnya. 15. Jadi 3 kambing, 20. Jadi 4 kambing. Nah, orang-orang kaya nggak mungkin punya 5. Se-5 aja udah kaya onta, sebab onta ini mahal. Ya, kita belum pernah kan korban onta ya. Korbannya kan kambing, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari kambing nanti kita bisa sapi, dari sapi onta. Enggak patungan, kagak sendiri. Ya, mudah-mudahan ada rezeki. Insya Allah, Anda selama berani untuk berkorban 1, seterusnya Allah kasih rezekinya ada. Ya, dia malu nih pesulap merah tuh. Ya, pesulap merah dalam podcastnya dia maksain untuk korban. Seterusnya Allah kasih ada duitnya untuk korban. Bahkan lebih duit inti. 1 dulu dah. Ya, nanti bisa 2, bisa 3 insya Allah. Bisa onta. Onta kan harganya berapa duit? Boleh tanya-tanya sekali-sekali. Ya, inti kan zakat fitrah mau pakai duitnya duit pakai beras cuma 30.000, mesti pakai gandum yang ratusan ribu. Mau pindah mazhab tapi nggak mau pindahin duit. Ngerti? Ya, iya, nggak boleh main pindah-pindah sembarangan, mesti ikutin syarat rukunnya. Nah, bayangin kalau orang bisa sampai dapat onta yang kaya-kaya punya 20 onta di sini karena jarang ya. Nah, itu dibagikan kepada fakir dan miskin. Ente dapat 1 aja dapat 2. Maka bisa berkembang. Tuh, kan duit dapat dari harta bisa, belum lagi yang dari gandum. Bisa buat makan dan sebagainya. Kemudian kalau sudah masuk ke 25 ya, 25. Kemudian ini artinya 5 sampai kalau punya 5 sampai 6, 7, 8, 9 gitu maksudnya. Kalau 10 berarti 10, 11, 12, 13, 14. Paham ya? Bukan 10. Alhamdulillah otak gue cuma 11 berarti nggak kena. Enggak begitu. Ya jangan nafsir begitu. Ini orang kita kan susah. Ya. Paham nggak? Iya, sebab itu demen makan gratisan sih. Makan bayar, maka yang punya otak mau gratisan begitu. Ya. Bukan tafsirin begitu, bukan antara 5 sampai 9 gitu kan, itu sekolah 10 sampai 14. Nah, 20 sampai 24. Nah, ketika inti 25, maka udah kena 1 bintun. 1 bintun tuh namanya 1 ya, 1 ontak ya. Bintun tuh namanya. Karena ontak tuh bahasa Arab subhanallah, setiap nama beda. Bintun apa ya? Ontak, 1 ontak sekarang. Ontak berapa? Ontak yang sudah 1 tahun. Hah? Ontak 1 tahun. Yang mana dibilang bintun makhluk
Makhod yaitu yang induknya ini kan 1 tahun punya induk, yang induknya udah layak hamil. Jadi apa? Ketika ini dikorbankan, bukan korbankan, diberikan zakat kepada orang lain, induknya udah siap hamil lagi. Tuh, nanti 25 naik lagi, namanya bintun labun. Ya, umurnya berapa ontanya? 2 tahun. Yang mana induknya udah siap untuk melahirkan. Jadi yang zakatin nggak bakal habis, yang ada bisa bagian orang yang mana nanti dia bisa miara 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun tuh onta udah bisa ngelahirin, kayak kucing. Paham ya? Ada gak orang jadi miskin? Nggak ada, itu baru onta. Belum lagi sapi. Sapi itu 30 mulai kena. Kalau onta 5. Yang punya 30 sapi, kalau 1 belum gitu ya. Ya, udah ambil susunya jual. Ya. 1 sapi yaitu 1 anak sapi, 1 anak sapi. Ini nggak bahas terlalu ini ya, karena apa? Sapinya namanya tabi, yaitu sapi umur 1 tahun. Kemudian nanti 30, kemudian 40, ya 40 namanya musinah, sapi 2 tahun, bukan anak sapi lagi, 1 sapi 2 tahun, umur 2 tahun. Terus sampai sekian. Kemudian kambing. Ya. Kalau kambing mulai yang punya 40 kambing. Tuh, sampai 120 kambing. Nah, karena kambing kecilan, jadi kudu banyakan dikit. Kalau 5 kambing nangis entar tukang sate. Kalau kambing 40 sampai 120. Zakatnya 1 anak kambing. Tuh, 1 anak kambing. Ya, umur 1 tahun, ya, umur 1 tahun. Tuh. Dia bisa piara. Kemudian 120 sampai 200. Ya. 2 anak kambing. Umur 1 tahun. Terus sampai 200, naik 400, 500. Ya, begitu. Paham ya? Terus sampai 200 sampai 300, 3 anak kambing, 4 anak kambing, 5 anak kambing, dan seterusnya. Nah, itulah gambaran daripada bab zakat. Sampai ada yang lagi zikir? Hah? Ada suara orang lagi zikir? Enggak. Jangan, kalau lagi ngaji jangan zikir, nanti jangan kelebihan kadang-kadang ibadah diajarin orang. Ya, lagi khutbah Jumat, apalagi main HP, lagi obat Jumat, apa kecuali inti main HP-nya nyatet nggak apa-apa, tapi kalau main HP, inti zikirnya. Allah Akbar, subhanallah. Lagi khutbah Jumat batal. Ya, jangan dengerin. Tapi ini nggak paham bahasa Arab, kagak disuruh pahamin, suruh dengerin. Quran begitu juga, nggak suruh pahamin, suruh dengerin. Fastami'ulah, istama'atum, menyimak. Sebab kalau inti suruh mahamin, wah dosa kita, batal semua. Ya, subhanallah. Al-Quran cuma cukup dengerin, dapat pahalanya sama seperti orang yang membaca. Ya, nggak usah inti paham nggak paham, gua aja sekarang nggak paham, orang Bodoh nggak ngerti Quran. Yang penting gue jalanin baca sebenar-benarnya bacaan yang kita belajar, udah selesai. Pemahaman Al-Quran ada di kitab fikih, ini pembahasan ada, ya, tentang perceraian, tentang apa, semua ada di Quran. Makanya kembali ke Quran kepada hadis, bukannya langsung Quran mah hadis lu baca, kebelinger. Ya, kembali Al-Quran hadis arti kembali tuh kepada kitab-kitab ulama yang semuanya sumbernya Al-Quran dan hadis, nggak ada dari primbon, nggak ada, semua dari Quran dan hadis. Penentuan ini semua ada di Quran, di hadis sahih. Setiap kita mau masuk puasa atau apa, maka lihat ru'yah, Nabi ru'yah, ngelihat hilal nanti. Dulu nggak pakai alat-alat teropong, langsung. Lah kalau misalnya nggak kelihatan nanti misalnya mendung, ya genepin, Nabi suruh kan. Nggak kelihatan bulan, genepin, selesai. Maka perbedaan antara 1-2 hari nggak jadi masalah. Tuh, ada 29 dan 30 tiap kotak beda. Boleh gak? Boleh aja, sebab kotak ini bisa ngelihat, kotak sono nggak ngelihat. Ya udah yakinin dia nggak ngelihat, digenepin, selesai. Tapi nggak ada, belum 5 hari raya, hari raya. Tonton Tuhan. Ya, ini nggak pernah nyalin orang, emang ada. Ya, enggak, emang dari dulu dia kasih tahu guru gitu. Inti nanti saya dulu udah kasih tahu. Inti kalau bisa bayar sholat, bisa bayar, nggak sholat, orang bayar. Paham ya? Nanti paham ini, ngaku Islam, ya, tapi ntar nggak sholat. Islam tapi nggak puasa. Islam berlainan. Paham tuh ya?
Nah, nanti ada hukum di sini nih, orang kalau nggak mewajibkan zakat, nggak zakat itu nggak wajib, hukumnya murtad langsung. Wajib diperangi. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar yang begitu lembutnya, maka Sayyidina Umar kaget. Wah, kan kerasan gue. Kalau udah kata berantem ibaratnya gitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu masya Allah huluknya khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ketika mangkatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mulai ini itu yang pertama langsung diperangi. Siapa? Yang langsung berbalik ke belakang, yaitu meninggalkan zakat. Emang dari dulu berat banget namanya zakat. Ya, urusan duit udah zakat berat, kemudian kalau ngurusin zakat paling getap deh. Orang nyari sisa. Gak boleh jadi sukarelawan namanya sukarelawan. Ya, kalau mau gaji ya kumpulin yang kaya-kaya. Ya gitu. Jangan cari penghasilan dari ngebagiin zakat. Dan ditunjuk sama pemerintah, digaji dia sama pemerintah. Ya. Nah itu sekedar sekelumit aja. Begitu tuh, nanti akan ada permasalahan-permasalahan yang masya Allah, ya, akan dibahas nanti insya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Di kampung-kampung inti yang juga lagi ngajar fikih, inti tahu orang baik dan sebagainya, jangan ngarepin nama aneh aja, belajar juga. Ya, jangan harus sama aneh, yang penting nggak bentrok, cari waktunya. Ya, anda dari dulu demen yang fikih. Walaupun kita nggak amalin, nggak jadi masalah, kita dapat pahala di sisi Allah, nggak hilang. Baik, kita sekarang bahas masalah kita mau dekat dengan zakat fitrah, ya. Nah, baik, dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini, ya, dinamakan zakat fitrah ini, yaitu zakat pembersihan, ya, fitrah kesucian. Kenapa disebut fitrah? Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in disebut tuh tajibul fitrah. Ai zakatul fitri sumiyat bidzalika li'annahu wujubuha, ya benar ya, wujubu, ya karena kewajibannya tuh zakat fitrah, sebab wajibnya ya untuk demi badan, wujubi badani, ya wajib badan pada diri manusia, disyariatkan pada tanggal 2 Ramadan. Ya, 2 Ramadan, pada puasa Ramadan. Puasa Ramadan tuh turunnya kewajiban zakat fitrah pada tahun 2 Hijriah, ya. Nah, Imam Waqi mengatakan zakat fitrah itu buat Ramadan seperti sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Jadi ketika ente sholat, ada yang lupa, ada yang cacat, nggak batal sih, nggak membatalkan, cuma jadi ngurangin inti punya pahala ibaratnya, maka ada sujud sahwi. Begitulah kita zakat fitrah, bukan zakat mal ya. Ini udah perbedaannya, udah kita nggak bicarakan lagi. Zakat fitrah ini yang kita lakukan adalah untuk mensempurnakan puasa kalian. Yang mana puasa kita disucikan dengan zakat fitrah, karena ada kekotoran mata kita, kuping kita, mulut kita, benar gak? Bersih gak Pak ini? Ya, enggak, Anda aja orang paling kotor. Ya, jadi banyak kekurangan. Zakat fitrah ini tuh, ya, menjadi toharoh lissoim minal lakwi warrofas. Jadi zakat fitrah ini menjadi pencuci buat orang yang puasa dari sifat buruknya, dari bicara yang buruk, dan juga dari hal-hal yang tidak berguna. Ya, dari pandangan kita juga, wah udah luar dah, apalagi orang kantor. Ya, apalagi kalau lagi puasa sore-sore yang pada jalan-jalan pada pakai celana pendek aja perempuan. Lagi nggak puasa nggak begini. Ya, kata Didi bener juga. Lagi pulang kantor mau buru-buru pulang. Orang pakai celana pendek tuh perempuan. Akhirnya sampai rumah bukan korma yang dibuka, celana bini. Bener. Ya. Nah, nggak apa-apa Ustaz. Kenapa? Kan berbuka dengan yang manis. Isi saya kan. Ya. Nah, zakat fitrah ini kewajibannya untuk yaitu orang yang merdeka. Tidak wajib atas hamba sahaya, budak. Nggak wajib. Budak abdun. Tuh, abdun. Kita ini hamba Allah. Abdun kita, hamba Allah. Tapi kita sementara ngaku hamba Allah tapi nggak pernah tahu diri kita hamba. Kalau ente tahu sebagai hamba budak, ente tahu budak gak? Ini antara manusia aja. Ente punya budak boleh diapain aja kan?
Budak bisa gak protes dengan aturan-aturan? Enggak. Tapi sayang, inti sebagai hamba Allah nggak pernah begitu. Sebagai hamba, sebagai budak, ibarat bahasanya begitu. Protes mulu, mau jadi tuan. Makanya manusia nggak tahu dia hamba Allah. Ya, kalau dia tahu sebagai hamba Allah, waduh. Ya, makanya suruh kenalin dirinya, dia baru kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah berat nggak berat, ikutin aturan Allah. Tuh, paham nggak nih? Ya, paham nggak nih? Aturan-aturan Quran, aturan ada yang perintahnya lil wujub, wajib. Ada lil jaiz, yang perintahnya boleh. Artinya jalanin boleh, nggak jalanin nggak apa. Tapi sifatnya perintah. Seperti nikah poligami. Ngomong sama perempuan, nolak perempuan. Padahal ayat Quran tuh. Dia tolak itu ayat, nggak percaya, murtad dia sebagai perempuan. Hati-hati tuh. Anda sih udah didik si istri Anda. Paham ya? Nah, kalau dia nolak, dia murtad. Paham ya? Sekarang bagaimana? Ya tetap jangan-jangan. Sekarang kan gila. Anda lihat, saya mau nikah sama kamu, syaratnya kamu nggak boleh poligami. Gila, nggak boleh tuh. Udah apa namanya? Udah ngancem nggak boleh poligami. Takdir Allah. Nah sekarang nggak boleh poligami. Pas kawin baru 2 hari bininya meninggal yang ngomong. Dia udah bener, sumpah saya tidak akan poligami. Paham ya? Nggak bakal kawin setelah ini hanya pada kamu. Terima. Baru jadi pengantin 2 hari bininya tabrakan mati. Berarti lu nggak boleh kawin. Ayo. Udah mati lo. Baru pengantin baru lagi 2 bulan. Lagi bengkak-bengkak. Habis disunat. Jangan, udah. Paham ya? Terima aja kalau Allah perintahkan, nggak ada yang jelek sama Allah. Ya, paham tuh ya? Cuma untungnya perintahnya nggak wajib. Boleh, nanti ada syaratnya seperti inti mampu, duit kagak bisa kasih bini, 1 aja lu mau kawin lagi. Nanti baru permasalahannya dulu, paham ya? Gitu, ini kita konteksnya dulu. Nah, paham nih? Nah, jangan lagu-laguan, lihat orang yang kuat, dananya ini sebagainya, tuh saya istrinya emang mau terima jemaahnya, inti jangan ngikutin dia. Kalau inti modelnya bisa diteluh. Jangan. Untung perintahnya Allah kasih enggak wajib. Paham ya? Kalau wajib inti masih 1 dosa inti. Makanya enggak jadi wajib. Paham ya? Nah, boleh, arti boleh apa? Yang punya nanti kematuan ini. Kalau kagak fawahidah cukup 1. Karena inti mesti mikir, atau aja ngos-ngosan buat nafkahnya. Cukup 1. Tuh maksudnya di situ nanti jangan perempuan nanti potong letter aja lagi, apalagi ceramah dipotong, habis sudah. Kenapa? Karena akhirnya kemungkinan ke sono, kemungkinan ke sana nanti hukum akan dirubah oleh mereka. Yang aturan boleh hina, sedangkan jinahin bini orang, ya ini pakai bahasa Betawi bukan zina, jinahin bini orang, ya dianggap pahlawan nanti. Paham ya? Oh, nanti begitu diganggu-agungin. Ustadz bener, dia punya mampu segalanya, jatuh namanya gara-gara poligami. Artis zinain bini orang, naik namanya diangkat-angkat. Bahkan jadi penggemar itu perempuan. Tapi nggak jadi laknat. Ya, orang mendukung sesuatu yang diharamkan Allah sama dia seperti yang mengerjakan. Walau bisikit tamroh sekalipun hanya sebesar biji korma, dia mendukung sesuatu kemungkaran yang dilarang Allah Ta'ala, sama sepelaku penggemar apapun. Nunjukin ridho dengan minuman keras dan sebagainya, apa aja yang diharamkan Allah. Hati-hati ya. Kenapa? Karena sifatnya di Indonesia ini begini, jadi sesuatunya jadi kayaknya nggak bagus. Kalau zaman dulu, wah lain, apalagi zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW, bininya pada suruh kawin lagi suaminya. Kenapa? Karena kebanggaan yang luar biasa. Paham ya? Gitu, malah pamer kebanggaan. Kalau zaman sekarang kan lain. Kenapa? Karena juga ada oknum-oknum yang berpoligami tidak menjalankan sesuai syariat sehingga berantakan. Ya, jadi kembali lagi semuanya jadi menjadi saru, menjadi samar. Ya, karenanya tidak berpegang dengan syariat baginda Nabi Muhammad. Ya, termasuk hal-hal yang begini. Ini kan bilang dari awal, ya, ada nanti akhir tergeser, tergerus, mulai dari yang wajib sampai sekedar yang sunnah, sekedar ya hal yang biasa aja, nggak jadi tuntutan apa-apa, akhirnya jadi bergeser. Ya, kayak kemarin tuh yang nentuin udah puasa dan sebagainya. Ya, itu kan jelas salah, tapi tetap dijaga. Ya, dijaga sama ormas, dijaga.
Kan pembenaran jadinya. Padahal salah, mesti dituntun orang salah, bukan dibenarkan. Ya, gitu. Ya, walhasil, makanya hati-hati, zaman udah akhir. Nah, sekarang zakat fitrah yang kita bahas. Maka inti niatnya nanti bisa di-share aja deh ya, Ustaz Andi, atau minta nanti ya, niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri ya, an nafsi lillahi ta'ala. Kemudian kalau nanti buat istri inti ya, maka nanti niatnya nawaitu an ukhrija zakat fitri ya, an nafsi atau talzimuni nafaqatuhu. Nanti tulisan Arabnya ininya nanti di broadcast saja anak-anak yang udah masuk grup atau apa ya, tinggal enak kan ya, ini nulis lagi, waktu lagi dan sebagainya. Udah enak sekarang, udah banyak ini. Yang penting niat. Pakai bahasa Indonesia, kalau niat bahasa Indonesia boleh ya. Enak gak? Enak. Sholat, puasa boleh pakai bahasa Indonesia, cuma bacaannya jangan di Indonesia kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kan ada mulai dulu. Paham nggak tuh? Nggak boleh, batal sholatnya. Kalau niat boleh, karena ada di dalam hati, nggak dilapaskan. Jadi nggak usah bingung, tapi belajarlah bahasa Arab untuk inti bisa. Kapan waktunya? Ketika inti mulai ngasih, atau kepada wakil, atau boleh inti niat dari rumah, inti niatin udah, nanti ngasihnya nanti ntar malam, boleh nggak? Boleh. Nah, syarat zakat fitrah ini ada 2 masa. Yang pertama ya, ini singkat-singkat aja yang biar cepat karena waktu ya, nanti insya Allah panjang umur sehat afiat ya, dengan pembahasan yang lebih detail ya, seperti biasa pengajian kita di malam Rabu yaitu tentu muslim ya. Nah, ini semuanya baik-baik kayak istri ya, ada nanti istri yang khusus nggak difitrahin, ada yang laki nggak mampu, kiri banget, udah kiri banget habis-habisan, tapi bininya mampu, bisa dia bahkan bayarin laki lagi. Lo nggak malu lo. Tapi bisa gak? Ini permasalahan-permasalahan yang nanti insya Allah kita panjang umur kita bakal bahas. Ini yang inti-inti aja, karena inti insya Allah nggak ada pembahasan yang demikian ya, yang poin-poin aja. Ngalamin puasa dan ngalamin Ramadan ya, yang mana inti zakat fitrah buat diri inti dan yang dinafkahkan. Makanya nafkah ini ya, lingkupnya lebih kecil. Nafkah ini anak istri. Zakat lebih besar. Nanti dibahas siapa menerima zakat berhak. Ada 8. Kalau sedekah lebih luas lagi, siapa aja. Orang kafir boleh ente kasih sedekah. Orang mabok sedekah. Pelacur boleh ente berhenti. Bang mau main bang, buka pintu 200 bang. Enggak, buat sedekah aja lu 300.000 biar jadi orang baik lo ya. Jalan lagi boleh, jangan doa angkut dianya. Benerin ya. Jadi artinya sedekah bebas-bebas aja, hadiah wah ya, sama orang tua, sama guru, sama siapa aja. Nah, tapi kalau zakat cuma 8. Nafkah sama anak istri. Janda, anak yatim nggak masuk yang 8 yang kita nanti bahas, nggak masuk. Oh tapi dia orang susah bukan janda nggak dizakatin, dinafkahi, kawinin. Nafkahi, kawin, bukan dizakatin. Kalau dizakatin dia karena fuqara wal masakin. Kalau nafkah itu tiap hari, kalau zakat kan setahun sekali. Ya, cuma dipacil sama bini loh. Ini bicara hak ya. Gitu, kalau berani. Ya. Tuh, paham ya? Jadi kok gimana janda sering janda anak yatim nggak masuk. Kalau susah iya dikasih susah. Bukan karena janda yatim. Kalau lebaran anak yatim baru mau kaya mau miskin nggak masalah anak yatim itu gue bilang. Dan anak yatim juga ada syarat-syaratnya. Nah udah berkumis. Kalau anak yatim kita yatim semua nih. Aneh yatim piatu. Ya. Nah kalau inti mau berikan misalnya masjid dari hari Muharram, doa aja udah. Yatimnya yang belum balik ya, yang gede-gedenya doa aja. Jangan kita lihatin anak yatim, anak yatimnya gede-gede semua. Ya, gitu. Nah itu nanti nggak tersalur yang termasuk di dalam ini jadi berantakan lagi nanti, sayang. Bukan apa-apa, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, zakat fitrah. Nah, syaratnya seperti jadi kalau dari awal inti mau zakat boleh aja tuh waktu jawaz, waktu boleh. Waktu fadilahnya yaumul id ba'datul fajr, tapi jarang nih bisa dilakukan. Yaitu hari id. Hari id itu berarti takbiran, tapinya ba'datul fajr, setelah
terbit fajar, berarti subuh udah habis. Paham ya? Goblas sholatil id sebelum sholat id. Susah. Kenapa? Karena kita ngamalin sholat id mau buru-buru. Sholat id Idul Fitri itu kalau bisa jam 8-an. Biar waktu luas tuh. Karena jam 6 kurang 10 tuh udah mulai syuruk. Artinya terbit matahari. Maka masih ada 1 jam untuk bagiin. Itu waktu fadilah. Ya, cuma nggak apa-apa di waktu malam. Kalau waktu utama yang paling besar pahalanya, yaitu pagi. Cuma inti pas bagiin ketinggalan id. Kenapa? Karena orang itu udah mau buru-buru, karena ini jam 7 kurang seperempat. Kalau Idul Adha, rada pagian, biar luas motong korban. Kenapa? Afdolnya inti buka puasa karena masih ada puasanya sedikit. Ya, kapan? Waktu makan korban. Jadi jam 10 tuh udah nyati, berarti nggak nungguin jam 12. Paham ya? Gitu. Kalau Idul Fitri agak siangan. Kita bikin ngamalin jam 7:30, bubar. Ngamalin begitu. Ini kan dapat id khutbah bisa 3. Nggak boleh. Mau masih nyari duit. Orang diatur media undangan 3 mesti atur nih. Kalau maulid kan bisa diatur. Ya udah lu jam 7, jam 7 seperempat. Apa? Lihat. Usah mau nyari duit ya kali nih dia. Boleh. Ya. Waktu karoha, waktu makruh masih boleh, tapi makruh takhiruha an sholatil id. Dia mengeluarkannya setelah sholat id. Masih boleh sampai terbenamnya matahari. Jadi besok id inti baru ngasih tuh, masih boleh, tapi makruh. Kecuali yang boleh limas halatikan intizor gorib au fakirin soleh. Ada maslahat yang dibolehkan inti sampai malam atau sampai besok masih boleh. Kalau memang maslahat dalam agama. Seperti apa? Nungguin kerabat inti yang miskin belum datang. Ya, di jalanan banjir. Belum sampai. Atau orang miskin yang soleh. Ya, tapi kalau nggak ada hal itu jangan ditakhirkan. Udah habis tuh maghrib. Ya, makruh tuh. Tapi afdolnya sebelum sholat itu paling bagus. Waktu jawas kalau boleh min awali Ramadan udah boleh. Dari awal Ramadan. Jadi awal Ramadan nih itu udah ngeluarin zakat. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ada yang begitu. Sebelum maghrib terakhir nih di malam berapa nih? Taruh malam 30 ya. Kita gampang hitung aja deh malam 30 atau malam 20. Pokoknya nih malam Id. Jam 5 sore meninggal. Nggak kena zakat. Karena cuma ngalamin satu masa. Masa kita bilang deh. Masa Ramadan dan masa Id atau Syawal tuh di malam Syawal Id. Ya, karena kan nguarinnya sebelum sholat id, ya maksudnya sebelum sholat id, makanya di malam takbiran nih bilangnya. Jadi malam Ramadan sama malam takbiran. Contoh lagi, bini inti lagi bunting, ya keluar anak lahirin di rumah sakit jam 5 sore. Berarti nih jam 5 sore, dapat nggak masa puasa Ramadan? Dapat. Nggak lama masuk Syawal, berarti dapat tuh bayi. Kena nggak? Kena. Kawin begitu juga, nikah sama seorang perempuan, baru nikahnya malam takbiran, belum kena nafkah, belum kena zakat. Kenapa? Lo kawinin pas malam takbiran. Tapi kalau dari jam 5 sore 2 masa ketemu, udah jadi istri dalam 2 masa. Kalau bini sekarang, bermasa-masa. Jangan bingung bermasa-masa. Ini ibaratnya orang nikah jam 5 sore atau siangnya dia dapat masa Ramadan, dapat masa Id. Paham ya? Gitu. Jadi itu aja 2 syaratnya masuk. Kalau nggak masuk 2, salah satunya, maka nggak wajib kena zakat. Baik diri inti atau yang inti nafkahkan. Paham di situ? Anak yang udah kerja nafkah sendiri. Kalau udah balik minta izinnya. Ya, yang belum balik itu udah nggak pakai izin. Ya, itu ada cara-caranya semua. Baik, ya. Niatnya udah tadi dikasih ya, nanti dikirimin gitu. Kemudian berapa? 4 mud, satu sok ya. Nah, nanti kalau misalnya yang zakat anggur kering dan kurma itu 300 sok. Ya, 300 sok itu 4 mud. 4 kali 3 1200 sok. Itu kira-kira hampir 1 ton kali ya. Ya, hitungannya begitu dah. Nah, makanya nanti kita hitung-hitungan begitu, maksudnya ribet ini. Ya. Nah, ini
10% kena zakatnya bukan 2,5% tuh, 10% kalau tumbuhan korma sama anggur tuh 10%. Kalau dia nggak kering, nggak pakai disiram-siramin, tapi kalau pakai ada siramin, ini biaya orang dan sebagainya, turun jadi 5%. Ya, baik, kita kembali lagi ke zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini satu so itu 4 mud. Mud itu tangan Nabi gitu. Nabi dulu nggak pakai takaran, Nabi ambil. Tuh, paham ya? Tuh, 4 raupan. Nah, itu hitungannya ya, itu hitungannya di dalam kitab kitab Fathul Mu'in ya. Itu zakat fitrah itu 1 sok 2719 gram, 19 gram. 2719 gram atau lempenginnya 2,7 gram. Ya, 2719,19 gram. Ya, itu 1 sok sama dengan 4 mud. Ya. Jadi kalau pakai kati 1/3 kati. Nah, kita dilempengin tuh jadi 3 kilo. Paham nggak? Sebab ihtiyat itu lebih bagus. Jangan ngepasin banget kayak wudhu yang Anda bilang, dilewatin. Mala yatimul wajib ilal wajib fahuwa wajib. Maka yang ini jadi wajib, sama seperti inti punya aurat. Ya, cuma pakai sedengkul inti pakai. Ntar kalau lagi ngangkat kan lewat, makanya dilewatin. Pusar pada, paham ya? Gitu, jangan ngepas banget sama dengkul sama ini utusannya. Nah, begitu juga jangan ngepas banget, pelit banget sampai digramin gitu. Udah lewatin 3 kilo. Tuh, lebih aman. Habib, kalau misalnya 5 kilo lebih bagus, lebih banyak, nggak jadi masalah. Yang lebihnya jadi sedekah. Paham ya? Misalnya 3 kilo. Ternyata nggak sampai 3 kilo, tuh sisanya gimana Habib? Kebuang dong, kan zakat kita cuma segitu. Sisanya jadi sedekah. Paham nggak? Sisanya jadi, tapi kalau kurang, Anda masih ngutang. Paham nggak nih? Ya. Tapi bagaimana orang yang nggak mampu, kan wajib zakat 1 liter masih boleh. Ya, 1 liter masih boleh. Tuh makanya kewajiban zakat tuh wajib walaupun fakir. Ya. Karena apa? Tadi doruro. Karena memang tidak ada yang di zakatin, cuma 1 tetap karena kewajiban. Kenapa? Dia nemukan kan di puasa. Ya, kalau zaman sekarang kan puasa kagak, lebarannya paling ketat. Ya, ini kita bicara orang yang puasa. Gimana kalau dia nggak puasa? Tetap zakat. Ini bukan ngalamin masa puasa, ngalamin Ramadan dan ngalamin Id. Ingetin tuh. Bukan berarti enak dong, gua kan nggak puasa berapa hari. Wah, nggak cerita. Udah nggak puasa lu dosa, nggak zakat lagi lu. Wah, 2 kali kena ancaman dari Allah Ta'ala. Ini nggak bicara dia puasa nggak puasa. Pokoknya dia ngalamin masa Ramadan, dia ngalamin masa Id, maka wajib dia mengeluarkan 3 kilo beras. Kita karena di Indonesia pakai beras atau gandum atau jagung atau makanan pokok di kampung gitu. Nah, kemudian 3 kilo ini ya kita pakai literan, maka 3,5 liter kurang lebih. Udah beli deh 3,5 liter. Itu mau masukin 4 liter, 5 liter boleh. Kalau rezeki inti banyak nggak apa-apa. Pakai beras yang terbaik. Inti biasa makan yang berasnya 10.000, maka boleh 10.000 ke atas. Yang 15.000 boleh. Ini makan beras yang 15.000, pas zakat yang 3.000. Misal gitu. Allah, pelit-pelit amat. Ya, kalau bahasa orang-orang kita dulu nih, lu pelit banget, dosa lu gue minta nggak dikasih. Pelit banget, dosanya gitu minta nggak dikasih. Udah kebangetan pantat kuning itu. Ya. Nah, kemana dibagikannya? Kepada yang 8. 8 ini innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Di surah At-Taubah ayat 60. Itu ketentuannya yang wajib dari Allah. Jangan dicari-cari yang lain lagi. Ini Allah udah tentukan 8 golongan. Karena pembahasan kita ini singkat, udah setengah 11. Tuh bayangin, ini baru singkat nih. Makanya kita 5-10 pertemuan juga belum kelar. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Itu niat kita. Andai kata umur kita habis, kita dapat pahala yang besar dari Allah. Baik, fakir dan miskin dah kita bahas. Fakir ini huwallazi laisa lahu malun wala kasbun aslan. Au lahu kasbun
au malun walakin la yaqa mauqian fi min kifayatihi. Ya, mat'am, malbasan, maskanan bi an yuhassila agalla min nisfin ma yakfihi. Yang dibilang fakir adalah yang dia tidak punya harta, nggak punya usaha sama sekali. Ya, harta nggak punya, usaha nggak, nganggur dewek, ya nganggur ya, nganggur nggak punya usaha. Atau dia punya usaha, ngojek, ya mungkin kerja ke ente, kerja masya Allah, gajinya 10 juta, cuma dipotong kasbon dia tiap bulan, buat apa? Pokoknya cuma 2 juta, bisa nggak? Bisa, dia kan di sini. Pertama, nggak punya harta, benda, nggak punya usaha, baik dagang maupun kerja. Satu. Atau dia punya usaha, punya dagangan, kerja, oke. Malun, punya harta juga, punya motor punya, boleh nggak? Boleh. Rumah boleh nggak? Boleh punya. Ya nggak apa-apa, karena aneh inti nggak ngalamin fakir, aneh ngalamin fakir aneh. Ngalamin fakir, nggak punya usaha apa-apa, abah aneh berhenti kerja. Nah, contoh terjadi sama inti, bisa pada saat itu inti berhenti kerja, tapi udah punya rumah nggak? Punya. Ya, walaupun punya rumah di tempat mertua, kemudian tempat tinggal, kemudian bisa jadi gak inti punya motor? Boleh gak? Boleh. Punya bini? Boleh. Tapi pada saat tahun ini inti lagi berhenti kerja, berarti nggak punya usaha. Pahamin ya? Yang pertama apa? Bisa jadi dia nggak punya harta, nggak punya, mamam nih gelandangan, nggak punya harta, kerjaan nggak ada, baik dagangan, usaha ataupun kerja jadi buruh, pegawai dan sebagainya, nggak ada. Yang kedua, ada juga posisinya dia kerja, alhamdulillah, punya usaha, baik jadi pegawai, buruh ataupun pengusaha dagang maksudnya, bahasa keren ya. Aumalun, atau punya harta, walakin akan tetapi la yaqau mauqian min kifayatihi, tapi nggak bisa membutuhi kecukupan dia, walaupun cuma setengahnya dia nggak bisa. Bi an yusalla agola min nisfi ma yakfihi, yang dia dapetin nggak lebih dari setengah yang kebutuhan dia. Nggak paham ya? Kebutuhan. Ini dia tadi. Ini fakir. Ya, orang yang nggak punya harta atau nggak punya usaha, udah pasti. Ada yang punya usaha, baik itu sifatnya kerja atau dagang. Punya harta nggak? Punya, seperti motor dan sebagainya. Punya, tapi hasilnya yang didapat bukan hasil jual motor, jual ini bukan. Dari kerjaannya dia nggak mencukupi dari setengah kebutuhannya. Kebutuhannya kita contohin aja 1 juta. Ya, ntar itu masing-masing data sendiri. Makanya ini harus ada data RT dan RW untuk kalau yang di musola bikin kepanitiaan. Kalau enggak, ya petugas pemerintah mendata orang-orang miskin di Indonesia per provinsi dan sebagainya, harus ada. Itulah tugasnya pemerintah dimanapun. Paham ya? Jadi bukan cuma cari menang suara, selain ditanggung jawabnya kesejahteraan, termasuk masalah zakat. Kalau di mana negaranya penduduknya mayoritas Islam yang menerapkan masalah syariat zakat. Ya, berat gak nih jadi pemimpin? Berat. Makanya jangan gila-gilaan kita jadi pemimpin, baik tingkat kecil sampai tingkat besar. Kalau inti tingkat kecil misalnya RT atau RW, maka inti pelajarin ini fakir data, supaya nanti ketika ada pembagian zakat baik fitrah atau mal, ini dapat. Termasuk kita nggak usah gengsi, inti masukkan nih fakir, yaitu contoh kebutuhannya 1 juta. Ini contoh aja ya. Itu jangan pakai maksain aneh Pak. Itu urusannya ini contoh kebutuhan inti hitung sendiri. Kalau bini inti 2 kan berarti gedean tuh. Yang 2 anak 7. Makanya beda-beda. Nggak bisa dibilang aneh fakir. Lo fakir gimana? Lo hidup masing jomblo. Nah, 1 kebutuhannya. Per negara juga beda. Bedanya apa? Di Indonesia mungkin kebutuhan kita nih anak 1 ame bini atau ibaratnya paling 3 juta ya, misalnya gitu ya, 100.000 3 juta deh. Tapi kalau inti di Belanda, di Eropa, itu kan makanan gede, jangan jauh-jauh di Batam atau di Bali atau ini yang beda-beda tuh makanannya mahal gitu. Ya, kayak di Amerika atau di Eropa, itu kebutuhan inti sendiri aja. Waktu ini kan pernah kerja di Belanda. Itu bisa pada saat itu dulu kalau di Indonesia 1 juta, di sana udah 5 juta. Bayar flat,
ya bayar apa flat tuh, kalau di sana bilangnya flat, di sini apa namanya, apartemen dan sebagainya. Bayar semuanya, listrik, air. Lo itu makanya Indonesia lo untung lo murah. Masih nggak syukur juga ngatain negara lo sendiri. Ya kalau mau bagus tata negara inti sendiri. Ya paham ya? Jadi setiap negara bisa berbeda. Jangankan negara, per wilayah beda. Maka yang hisap di diri kita berapa? Kebutuhan inti misal 1 juta. Masuk pendapatan inti cuma di bawah 500.000. Tuh, paham ya? Kebutuhan 1 juta. Inti setengahnya aja nggak dapat. Setengahnya kan berarti 1 juta berapa? 500. Inti nggak dapat sampai 500. Paham nggak nih? Itu namanya fakir. Ada nggak di sini? Gak apa-apa data. Ntar kita kasih zakat lebih afdol. Karena ngasih yang ke kerabat, ya jamaah kita ataupun orang di kampung. Inti lapor ke RW, Pak saya fakir, nggak apa-apa. Lo hina banget, takut banget. Orang fakir dan miskin nggak hina, paling banyak masuk surga. Paham ya? Hina kalau inti korupsi, hina kalau inti tawuran, hina kalau inti membunuh, hina kalau maksiat sama Allah. Fakir hina gak? Allah hina gak orang fakir? Enggak. Nabi katakan paling banyak di surga orang-orang fakir. Oh, tapi nggak jual agama mereka. Fakir mereka nggak ngeluh. Fakir mereka tidak gamang. Nggak apa namanya? Nggak galau. Inti fakir kagak, ini kagak galau. Miskin. Kebutuhan 1 juta. Ya, kebutuhan 1 juta. Kebutuhan 1 juta, pemasukan di atas 500.000. Tuh, di atas 500.000. Tapi di bawah 1 juta. Paham? Itu namanya miskin. Jadi di atas, kan di sini dikatakan miskin itu ya walladzi lahu malun au kasbun, orang yang punya harta, punya usaha, yaqau mauqian min kifayatihi la yakfihi bi an yuhassila fauqa nisfi ma yakfihi. Yang dia punya usaha, dia punya kerjaan, dia punya harta, tapi dia dapat kecukupannya tidak bisa mencukupi di atas kebutuhannya. Di atas kebutuhannya 1 juta, nggak dapat di atas 1 juta, di bawah, tapi di atas setengah kebutuhannya. Paham ya? Jadi kalau miskin di bawah setengah kebutuhannya, kalau fakir di bawah setengah kebutuhannya, kalau miskin di atas setengah kebutuhan tapi di bawah kebutuhannya. Paham ya? Paham nggak nih? Itu namanya miskin. Kalau inti kebutuhan 1 juta, gaji 1.200.000, bukan miskin. Jangan nadang, jangan minta bos. Inti miskinin diri, dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Anda berapa kali anak Anda dulu dapat bos? Iya, waktu sekolah SD. Anda tolak, Anda enggak ini. KJP dan sebagainya. Ya belajar. Ya, makanya sekolah nggak ngarepin gitu-gituan. Karena inti mau ngarepin memiskinkan diri, maka Allah kasih miskin. Jangan. Bukannya sok-sokan, bukan. Masih ada saudara kita yang butuh, kasih mereka. Paham ya? Kalau inti memang butuh, silakan ambil. 2 anak inti KJP dapat, silakan, nggak apa-apa. Kalau memang butuh, kalau nggak butuh, dapat KJP. Ini gimana caranya? Udah inti terima. Inti lihat tetangga inti, ada tukang cuci, ada janda, banyak gak? Banyak kan, mereka susah, ambil, kasih mereka. Paham ya? Itu belajar begitu. Anda dapat waktu itu, kasih. Sebab kalau inti nggak ambil, nanti kalian lain. Nah ini karena kurangnya pemerataan. Yang salah masuk bansos dan sebagainya. Udah bagus penerapannya, kita doakan pemerintah biar banyak sumbangannya. Cuma caranya aja dibenerin. Karena bukan dari pemerintahnya, kadang di bawah. Biasa, RT, RW dan sebagainya ordal, dari orang dalam lagi gitu ya. Maka kita jangan selalu nyalin pemerintah, tidak. Ya, semuanya kembali lagi kepada individu masing-masingnya. Paham ya? Kalau di bawahnya udah ya main begitu, ya gimana di atasnya? Di atasnya udah benar, kadang-kadang yang di bawah. Jadi biar inti tahu mana fakir, mana miskin. Kalau inti merasa nggak fakir, berarti nggak miskin, jangan nadang. Tapi kalau inti merasa miskin, fakir, silakan inti laporkan diri inti. Nggak apa-apa, nggak jadi hina di mata Allah. Ingat, jangan cari kemuliaan di sisi manusia, kemudian inti jadi hina di sisi Allah. Paham ya? Carilah kemuliaan di sisi Allah. Karena orang fakir dan miskin mulia di sisi Allah. Selagi apa? Nggak ninggalin ibadah.
yang sialan dangkalan, paham nggak? Bahasa Betawi nih, udah miskin nggak mau ibadah, udah fakir kagak mau ibadah, nolak puasa kagak, ini kagak, nantang nenteng, itu sombong tuh. Tapi kalau inti kaya, minta-minta sama Allah Ta'ala, minta jadi orang apa namanya, orang kaya, hartawan atau miliarder, silakan minta, nggak apa-apa. Tapi berbagilah, jangan lupa. Paham ya? Bukan zakat aja, kalau bisa selain zakat, sodako. Karena sodako tiap hari, surako. Ntar ketika tahunan datang zakat, keluarin zakat inti. Kalau inti diterapkan, insya Allah keadilan berjalan. Manusianya nggak pernah adil, Allah udah adil. Memang Allah demikian kasih begitu supaya antara hablum minan nasnya berjalan. Orang akan saling memberi, saling membagi, nggak ada sifat pembunuhan, marah dan sebagainya. Paham ya? Kalau Allah kasih adilnya harus kaya semua, orang bunuh-bunuhan malah. Lapar iya, kagak ada mau kerja. Kan orang jualan inti pagi-pagi mau nyari nasi uduk. Ya sekarang kalau semuanya pada megang triliunan, saya mau jual nasi uduk pagi-pagi mau ngapain? Hah? Nggak ada. Inti mau beli mobil, kagak ada yang mau jagain mobil, sales nggak ada. Lu kan pada nyari duit, ya, yang tujuannya untuk makan, untuk bisa ibadah. Tapi kalau inti megang triliunan, apalagi kita modelnya udah megang duit juga kerja berhenti, kan? Coba inti megang 1 triliun dah, ya, jago inti nggak berhenti langsung di depan, bini 3 langsung. Ya biasa manusia lebihan dikit kan, makanya bini nggak doain kaya, nanti tahu laki gue kaya dia tengil. Walhasil, maka ibu jangan suka doain laki kaya. Biasa bu, laki kalau didoain kaya tengil, minta kecukupan, cukup, minta sama Allah sifat qanaah, merasa cukup, itu yang perlu ya. Jadi itu namanya fakir dan miskin. Adapun yang namanya amilin itu ditunjuk pemerintah. Adapun yang namanya di musola itu namanya panitia zakat. Dia nggak berhak untuk dapat apa? Zakat. Kalau dibagi zakat karena fuqara wal masakin. Tapi kalau inti sebagai panitia zakat nggak miskin, nggak merasa fuqara, jangan ambil. Ya, jangan ambil. Nggak ambil, kan setiap kerja mesti ada gajinya. Iya, jadi sukarelawan. Kalau minta digaji, bentuk aja orang kaya, suruh upahin. Paham ya? Kalau mau dapat duit dari zakat, kerja jadi PNS bukan? Ya, di basis, di Basnas ngelamar. Di Basnas kalau inti mau dapat gaji. Tapi kalau enggak, sukarelawan. Ntar kan mesti ada kopi-kopinya, kacang-kacangnya. Ya, cari dana di luar itu. Jangan ngambil dari zakat. Satu. Kemudian atur. Kan di musola di masjid biasanya ada beberapa ke-RT-an ya. Ada RT 1, RT 2, RT 3. Nah, ketika dikasih nih RT, udah ikat aja, jangan pakai dicampur-campur. Ikat, ada berapa nih kepala keluarga nih? Anak kan bukan keluarga ya, per orang tuh. Ada dapat 100 di RT 1. Nah, nanti salurkan buat RT 2. Fakir dan miskinnya. Ini untuk utamanya kan banyak kan fakir, miskin. Buat ke RT 2. Yang RT 2 fakirin bagi salurkan ke RT 1. Paham nggak tuh? Kalau diwakilkan dari RT 1 kemudian dicampur dibagi lagi, entar kan kayak RT lagi tuh. Ya, berarti kan balik lagi, nggak sah hukumnya. Makanya jangan dicampur. Makanya biar apik, itu kan pikir apik. Biar apik gitu. Kayak kita air mesti jangan yang mustakmal, air mesti ini itu emang Islam ngajarin supaya kita tuh ada usaha kasbul ikhtiar. Gitu, bukan cuma duduk ngerokok nungguin ini, aduk-aduk, enggak begitu. Ya, paham ya? Gitu. Akhirnya nanti kembali kepada diri inti nggak boleh lah, inti borok sikutan namanya. Apalagi kalau inti pakai beras yang mahal. Pakai yang 15.000. Inti dizakatin balik lagi yang yang beras kurat misalnya. Nah, itu ya, itu yang perlu. Makanya belajar terus. Nah, itu yang ininya. Yang lebih detail ini nanti panjang banyak. Ya, jangan sisa zakat kemudian orangnya sedikit kan yang Anda bilang tadi, kayak di daerah yang mayoritas minoritas orang fakirnya. Paham ya? Minoritas bukan minoritas. Kenapa? Ketika inti dapat sampai 1 ton atau ini karena orang kaya pada ngasih banyak ini. Nah, kemudian kan kita inti salurkan kepada orang yang berhak, fakir miskinnya sedikit, sisa masih banyak gak? Ya kirim ke tempat yang lain. Nah, karena afdolnya memang di kampungnya situ, tapi kirim ke tempat yang lain yang
Tuh kan saling silang namanya, subsidi silang ya namanya kalau dibilang. Itu bukan alhamdulillah dijual. Buat bangun masjid nggak boleh, apalagi dikantongin. Buat bangun masjid kan cakep, nggak boleh karena ini zakat. Harus keterima ke orang, bukan itu namanya nilep. Nilep itu nggak boleh. Ya, paham tuh ya? Dan yang lain-lainnya, belum uang dan sebagainya. Ya, ngambil buat kantong plastik itu jangan. Belum lagi kita nanti bicara masalah potong hewan, ya kan? Itu nggak sembarangan. Tukang potong nggak ini kan bawa palak semua dibawa kulit. Walhasil semuanya perlu belajar. Ya, perlu belajar. Nanti insya Allah ketika kita belajar, kita ini kurang-kurangnya kita minta maaf kepada Allah Taala. Kita manusia nggak luput dari hilang. Makanya salah satu puasa kita yang pasti ada cacatnya, maka berzakatlah. Terutama zakat fitrah untuk mensucikan, membersihkan kekotoran-kekotoran dari puasa kita. Inti yakin puasanya pada hebat-hebat semua nih. Kita puasa bukan khawasilul khawas, bukan orang yang khusus yang bukan hanya mempuasakan perutnya tapi memuasakan semua anggota tubuhnya. Luar biasa. Kita nggak sempurna, maka zakat ini yang mensempurnakan. Ya, mudah-mudahan ya Allah kasih keluasan yang lebih daripada kita, ya bisa jadi orang-orang muzaki yang bisa berzakat. Berikanlah kepada orang yang kurang. Nah, satu lagi gorimin orang yang berhutang. Tadi sedikit kan Anda bahas, ya, yang misalnya ente ngutang untuk kebaikan maslahat, termasuk dalam kitab fikih jamu tamu. Tuh, inti jamu tamu, waduh guru gue datang lagi nggak punya duit. Inti berhutang untuk jamu tamu. Inti ada zakat kasih ke orang. Di sini siapa yang berhutang? Ada yang berhutang. Yang punya hutang jangan pakai malu, punya hutangnya pakai malu. Ya, ada yang punya hutang. Ya, banyak. Yang ngomong, ya, ntar kalau ada teman-teman inti yang berzakat mal dan harta bagi. Datang nggak apa-apa. Malu. Ini malu sebab apa? Takut ketahuan bini. Sebab buat jajanin perempuan. Aku bener kagak. Kata dia ketahuan dah. Ya, kalau misalnya dia berhutang demi maslahat suami istri itu, ya pasti laki nggak malu. Ada beb, ya istri nggak tahu orang kita buat kebutuhan anak. Oke, gitu. Dia nggak ngomong kan? Loh, kata bini, lu ada utang, kapan utang? Enggak ini kata. Habis gue disuruh ngaku, lah kata bininya udah setahun lu ngutang nggak bilang sama gue. Buat siapa? Buat ditanya deh. Buat bangunin rumah. Lu nggak kena deh akhirnya. Ya gitu. Ya, jangan pakai malu-malu. Utang wajib inti. Ya biar orang tahu nggak apa-apa. Kenapa? Selama kan utang inti yang bukan aib. Anda aja waktu punya utang istri Anda tahu. Kenapa? Ketika inti meninggal dunia, istri inti biar tahu punya utang. Jangan sampai kagak tahu. Karena hutang itu sangat luar biasa. Makanya ketika orang meninggal apa yang disebutin? Utang. Nggak cerita jalan-jalan enggak. Orang meninggal cerita oh dia hanya enggak. Kalau adanya berhutang. Karena Nabi nggak bakal sholatin orang yang punya hutang. Nabi. Ya nanya dulu kan? Nabi nanya dulu. Ya, gue juga nanya juga jamaah gue ini punya hutang. Ada bib amantum. Wah, sama orang yang gak disolatin sama gue. Jangan, ada pantangan, ada yang gak pernah ngutang sama guruan. Ya, gitu. Untung ngutang bukan sama aneh. Ya. Nah, jadi belajar demikian. Ya. Jadi kalau punya utang gak usah malu. Itu juga bukan satu aib. Selama bukan utang yang buat utang judi, utang nauzubillah min dzalik ya. Jadi inti nggak pernah usah malu hal begini, nggak fakir, miskin, nggak usah malu. Malu kalau inti berbuat zolim, malu kalau inti maksiat kepada Allah, malu kalau inti korupsi. Orang sekarang yang begitu nggak malu. Ya bangga lagi pakai jaket oranye. Ya gitu. Pakai jaket pink apa jaket apa? Gua nggak tahu dah. Jaket gua nggak tahu. Artinya kalau maksiat sama Allah, malu. Tapi kalau soal urusan-urusan dunia yang orang anggap hina, selagi itu nggak hina di mata Tuhan, di mata Allah Ta'ala, di pandangan Allah maksudnya, ya jangan pernah malu. Begitu aja inti hidup. Inti ngumpulin plastik, jualan gitu, jadi pemulung. Nggak hina di mata Allah daripada inti berbuat yang tidak bagus, ya nggak usah lihat pandangan manusia, lihat pandangan Allah. Selagi Allah redho, inti buat nyari nafkah, jalanlah di situ. Paham ya? Sambil jangan tinggal doa, minta kepada Allah, tingkatin ngaji kita, ya mati dalam husnul khotimah. Selesai udah urusan dunia bakal kita tinggal semua yang dibawa kain putih. Ya, kenapa? Hidup di dunia ini pasti punya masalah. Nggak ada hidup tanpa masalah. Inti jangan diiming hidup tanpa masalah. Nggak ada masalah ada.
Inti anggap setelah mati hilang, bunuh diri orang, takut sama masalah akhirnya bunuh diri. Dipikir setelah itu mati nggak ada masalah. Ada masalah, lu ditanya man rabbuka, bilang lagi masalah semua ada. Nggak ada masalah ketika entar lu masuk surga, baru nggak ada masalah. Selagi masih di dunia, siapapun dia, siapapun orangnya, bagaimana kelasnya, mau kaya mau miskin, pasti semua punya masalah. Karena hidup nggak ada tanpa masalah. Paham nggak? Masalah. Jadi terima jalan agama yang membungkus masalah tersebut. Ya, kalau di surga nggak ada masalah. Makanya ente punya bini 4, 10, bidadarinya segala macam, nggak bakal berantem, nggak ada masalah, nggak ada penyakit, nggak ada. Tapi kalau dunia, mau bini 4 masalah, bini 1 masalah. Aku nggak kawin, masalah juga sebab nggak laku-laku. Masalah, puyeng sama. Makanya ketika hidup inti biasa, kemudian nggak nikah, belum nikah, inti banyak masalah, inti nggak bisa selesaikan. Bagaimana nanti ketika nikah? Bagaimana ketika punya anak? Bagaimana ketika kasih harta? Inti anggap setelah itu nggak hilang masalah, tambah ribet dengan masalah. Kalau dari hal yang kecil inti nggak bisa selesaikan masalah itu. Masalahnya apa? Ya terserah, gue nggak tahu kan. Ya jalanin, makanya ngaji. Ya solusinya itu dia. Karena udah udah dikasih tahu oleh ulama-ulama sumbernya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wahyu dari Allah sang pencipta kita yang mengatur kita. Ikutin aturan Allah, jangan bikin aturan sendiri. Insya Allah Allah atur kita, jalan kita selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, rekaman selesai. Ya, mohon maaf sampai jam 11 nggak apa-apa kan ya? Nah, lagi udah tinggal sehari lagi, ilmu buat inti mahal, inti belum tentu dapat juga buat anak. Ya, ada pengumuman nggak? Nggak ada.